Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kita sering mendengarkan satu tokoh yang hanya muncul setahun sekali. Pas waktu Natalan. Namanya Maria, Ibu Yesus. Kalau sudah Natal, semua gereja selalu bicara, ya Yesus, ya Maria. Dan akhirnya sedikit sekali bagi kita orang Kristen yang memberikan perhatian khusus tentang satu pribadi, satu sosok yang bernama Maria ini. Dan karena kita hanya mengaitkan dengan kelahiran Natal Yesus, maka kita nggak tahu banyak tentang Maria. Beda dengan orang Katolik. Orang Katolik itu menaruh apresiasi yang sangat khusus tentang Maria. Nah, kita beda, tapi kita mau belajar tentang Maria secara khusus malam ini. Malam ini saya memberikan tema firman Tuhan, Maria, doa syafaat yang menggerakkan tangan Tuhan. Kita baca dalam Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea. Dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, Yesus, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripada aku, ibu? Saatku belum tiba. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea, sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Saudara-saudara, ada sebuah pesta pernikahan yang kehabisan air anggur. Padahal air anggur itu adalah menu utama dalam pesta pernikahan itu. Biasanya kalau menu utama itu kan disediakannya secara cukup. Sebab orang harus ngicipi ini gitu. Harus makan ini. Yang lain boleh nggak makan. Tapi yang ini menu utama. Nah, anggur itu menu utama. Pertanyaannya adalah mengapa keluarga yang mengadakan pesta pernikahan itu kehabisan air anggur? Jawabnya yang pertama, karena tamu yang datang banyak. Kalau tamu yang datang itu di luar perkiraan, pasti persiapannya tidak cukup. Betul ya? Yang kedua, karena keluarga yang menikah itu orang miskin. Jadi nggak pernah bisa menyediakan yang sesuai dengan jumlah orang yang datang. Ya nanti paruan lah gitu, jangan banyak-banyakan. Seringkali kita ngundang orang, kita menjumpai bahwa orang itu memberikan atau menyediakan makanannya kurang gitu. Berkali-kali saya datang ke pesta.
Pesta yang prasmanan gitu. Datang telat dikit aja. Hah? Dari Sabang sampai Merauke itu mejanya kan panjang. Dari Sabang sampai Merauke. Habis gitu. Ini gimana caranya makan ini, undangan belum datang semua sudah habis. Ditanya, enggak ada lagi di belakang. Enggak ada Pak. Ya wes salaman terus pulang gitu. Yang ketiga, mengapa keluarga yang pesta itu kehabisan anggur. Dan ini yang jarang dimengerti oleh kita di zaman sekarang. Pesta pernikahan di zaman dahulu, di zaman Alkitab, itu biasanya berlangsung 7 hari, 1 minggu. Pesta tapi 7 hari, gitu. Makanya nggak pernah bisa diprediksi 7 hari, saudara. Coba saudara lihat Kejadian contohnya ya, supaya saudara paham. Kejadian 29 ayat yang ke-27. Genapilah dahulu 7 hari perkawinanmu dengan anakku ini. 7 hari. Kemudian anakku yang lain pun akan diberikan kepadamu sebagai upah asal engkau bekerja pula padaku 7 tahun lagi. Ini membicarakan tentang pernikahannya dari Yakub. Yang pada waktu itu menikah dengan Lea sebelum mendapatkan Rahel. 7 hari. Kita baca lagi dalam Hakim-Hakim 14 ayat yang ke-17. Tetapi istrinya itu menangis di sampingnya selama ke-7 hari mereka mengadakan perjamuan itu. Ini bicara tentang Simson. Jadi pesta pernikahan itu pada zaman itu berlangsung 7 hari, saudara. Nah, kalau sebuah pesta pernikahan minuman anggurnya habis, bencana bagi yang menikah dan keluarganya. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, di sini saya mau memasukkan sesuatu. Apa yang dilakukan Maria yang waktu itu sebagai undangan, tahu bahwa pesta itu kehabisan air anggur. Apa yang dilakukan oleh seorang Maria? Dan firman Tuhan menyampaikan kepada kita. Langkah pertama yang dilakukan Maria adalah memberitahu kepada Yesus. Kita baca ayat yang ketiga. Ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepada Yesus, mereka kehabisan anggur. Dari sini kita belajar tentang sosok Maria ini yang jarang kita perhatikan sebagai orang Kristen Pentakosta, Kristen Protestan. Bahwa Maria ini adalah sosok yang peduli akan orang lain. Maria bisa saja berkata, bukan urusanku, bukan aku yang pesta. Kalau keluargaku, kalau aku yang pesta, ya pasti tak siap no. Banyak orang lain ya biarkan. Maria bukan tipe orang yang gak mau tahu tentang orang lain. Maria ini adalah orang yang peduli kepada orang lain. Bukan mau mencampuri urusannya, tapi dia orang yang perhatian kepada orang lain. Sekalipun tidak bisa menolong. Sekalipun tidak bisa menolong langsung. Maria memberitahu kepada Yesus. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Apa yang bisa kita lakukan kalau melihat orang lain sedang dalam keadaan punya masalah? Pernah enggak saudara melihat ada orang yang punya masalah?
Dan apa yang kita lakukan kalau ada orang yang punya masalah? Ya semua orang yang punya masalah Pak, nek ngurusi orang lain terus bisa bungkuk, bisa mati, nom gitu. Belum waktunya sudah mati. Seringkali itu yang kita seringkali kemukakan. Kenapa? Karena tidak adanya unsur peduli, perhatian sama orang. Maria itu tidak menunggu diminta. Keluarga-keluarga yang pesta itu tidak berkata, Cik Maria, mbok ya dibantu. Tidak ada yang bilang gitu. Kalau dia dari latar belakang Jawa misalnya, Jeng Maria, mbok ya dibantu toh jeng gitu. Yang kita lihat adalah Maria melihat, lalu Maria bertindak. Maria peka terhadap kekurangan yang tidak dapat dikatakan. Orang yang membutuhkan itu seringkali nggak bisa ngomong, betul nggak? Diem aja. Tapi orang yang melihat harusnya tahu kan? Betul nggak saudara? Maria memperhatikan aib yang akan terjadi pada pesta pernikahan itu. Dan ketika itu Maria bertindak. Bukan demi dirinya. Bukan untuk keuntungannya, apa untungnya kalau pesta pernikahan itu berjalan dengan baik? Gak ada untungnya. Jadi bukan untuk dirinya, tapi demi kehormatan orang lain. Peduli kepada orang lain itu bukan untuk supaya kita dipuji, tapi supaya orang lain itu dapat diselamatkan. Ciri khas doa syafaat yang sejati adalah yang pertama, bukan karena disuruh, tapi karena peduli. Bukan demi kenyamanan pribadi, tapi demi kemuliaan orang lain sesama. Dan yang ketiga ciri khas doa syafaat itu adalah peka terhadap beban yang tidak terkatakan. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Kalau melihat orang lain murung, kalau melihat ada orang lain yang sedang dalam pergumulan, jangan hanya berkata, semangat ya. Tapi ambillah waktu untuk mendoakan secara pribadi. Dan kalau perlu ajak berdoa bersama. Dalam keluarga jadilah yang pertama mendoakan anggota keluarga kita yang lain. Bahkan jika orang lain yang dalam satu keluarga itu tidak minta didoakan, aku nggak minta didoakan loh. Soalnya dewek lapa doakan aku. Itu. Ada kan model-model yang seperti itu. Setan dalam rumah itu. Saya banyak menjumpai model-model yang seperti itu. Doa syafaat itu lahir bukan karena permintaan. Kenapa ada orang yang bisa mendoakan banyak orang? Karena di dalam hatinya itu punya kepedulian kepada orang lain. Seorang hamba Tuhan khususnya harus punya kepedulian terhadap orang lain. Saudara-saudara, doa syafaat lahir bukan dari permintaan, tapi dari kepedulian yang sangat dalam. Mendoakan orang lain itu tergantung kemauan. Mau enggak ya mendoakan? Betul enggak? Kita tahu kalau enggak mau mendoakan ya enggak bisa. Seorang hamba Tuhan, seorang pelayan Tuhan, seorang Kristen harus punya kepekaan untuk mendoakan orang lain. Setuju katakan amin? Iya. Saudara kalau melihat ada orang lain susah, setidaknya kita bisa berdoa untuk orang itu. Kalau kita mengasihi orang lain, kita tidak bisa tinggal diam melihat kesulitan orang lain. Firman Tuhan dalam Yakobus 5 ayat 16 bagian B mengatakan begini. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat
besar kuasanya. Orang itu kalau mendoakan dengan cucuran air mata, dahsyatnya luar biasa. Karena Tuhan bekerja mendengarkan dan menjawab orang-orang yang berdoa dengan tetesan air mata. Kalau tidak menetes Pak air matanya, kalau Tuhan lihat sungguh-sungguh dia berdoa, dijawab sama Tuhan. Yang kedua, pelajaran apa yang kita bisa dapatkan dari Maria ini? Maria itu menyerahkan kepada Tuhan Yesus, bukan memaksa Yesus. Coba saudara lihat betapa dahsyatnya Maria ini. Yohanes 2 ayat 4 dan 5. Kata Yesus kepada Maria, "Mau apakah engkau daripadaku, Ibu? Saatku belum tiba." Jadi dengan kata lain, waktu Maria menyampaikan sesuatu kepada Yesus, Maria itu ditolak sama Yesus. Dan alasannya adalah saatku belum tiba. Belum waktunya membuat mujizat, belum waktunya menolong orang. Dan ayat 5, apa responnya Yesus? Apa responnya Maria terhadap penolakan Yesus? Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan Yesus kepadamu, buatlah itu." Artinya apa, saudara? Maria tidak berargumentasi dengan Yesus. "Kamu itu dimintai tolong, kok kayak begitu sih?" Maria tidak berargumentasi. Maria menyerahkan pergumulannya, permintaannya kepada Yesus. Dan Maria tidak kecewa ketika Yesus belum bertindak. Maria tidak berhenti berharap walau Yesus menunda jawabannya. Saatku belum tiba. Kalau ada orang bertanya, sampai kapan? Sampai waktunya Yesus bertindak. Dan sampai sejauh itu Maria tetap percaya. Bahkan Maria mengajak orang lain, pelayan-pelayan yang ada di sekitarnya itu untuk siap mentaati Yesus. Saudara-saudara, saat mendoakan pasangan kita, saat mendoakan anak-anak kita yang keras kepala, keras hati, kita tidak bisa mengatur waktunya Tuhan. Kita hanya bisa menyerahkan sambil terus-menerus mendorong orang-orang itu yang kita doakan supaya dekat dengan Tuhan, supaya dekat dengan firman Tuhan. Saudara-saudara, dalam pelayanan ketika kita tidak melihat hasil seperti yang kita lakukan dan harapkan, jangan berhenti. Jangan jemu-jemu berbuat baik. Sebab satu hari nanti kita akan menuai. Sebab berbuat baik, mendoakan orang lain itu tuh bisa bosan. Halo? Nolong orang lain itu bisa bosan. Terus mendoakan itu bisa bosan, sampai kapan? Tapi dari Maria kita belajar. Terus doakan, terus arahkan hidup orang-orang di sekitar kita supaya melakukan apa yang Tuhan katakan. Jangan bosan. Capek enggak Pak? Capek. Halo? Capek. Seorang pendoa syafaat bukan menekan Tuhan. Tapi seorang pendoa syafaat adalah sekerja Allah yang percaya pada waktu dan cara Tuhan. Ada seorang pendoa syafaat dalam perjalanan rohani saya. Bukan jemaat. Saya bilang, "Cik, tolong doakan saya, Cik, supaya pelayanan saya bisa berkembang." "Siap Pak Heno, saya doakan." Saya tidak terlalu kenal. Dulu sekali, sangat dulu sekali. Bukan dulu, sangat dulu sekali. Nggak ada angin, nggak ada hujan.
Dia WA saya. Tuhan bicara. Pak Heno suruh masuk kamar. Kunci. Jangan makan. Jangan minum. Doa. 3 hari, 3 malam. Sampai merasakan panas hadirat Tuhan. Tuhan mau bekerja buat Pak Heno. Kalau 3 hari 3 malam gak makan ya lemes. Ya saya gak turuti. Terus kemudian dia bilang gini, Tuhan bilang, saya di kamu-kamu. Saya terus kemudian berdiri, tanduk saya. Tuhan bilang, kamu tidak melakukan yang kusuruh. Saya bilang, aku di sini itu Tuhan atau kamu, Ci? Gitu dalam hati saya. Tapi saya nggak mau berargumen. Kamu tidak menaati. Kamu tidak melakukannya. Ngamuk-ngamuk, maki-maki. Bahkan binatang keluar, ditujukan ke saya. Ini pendoa syafaat kumpulannya kebun binatang. Sudah, saya tutup. Dia nggak terima karena saya nutup teleponnya. Dia tulis surat berlembar-lembar. Saya bilang gila ini, maki-maki nggak tuntas, maki-maki lewat kertas. Saya buang tong sampah, saudara. Pendoa syafaat itu tidak pernah memaksa loh. Pendoa syafaat itu selalu menyerahkan ke dalam tangan Tuhan hasil apa yang akan Tuhan kerjakan. Mari kita baca Yohanes 2 ayat 5. Ini salah kok 4 dan 5. Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Apa yang dikatakan, terserah Yesus mau ngomong apa, lakukan aja. Ciri khas doa syafaat adalah menyerahkan waktu dan caranya kerja Tuhan. Tidak mengontrol, tidak mengendalikan hasilnya, tapi mempercayai kepada otoritas Tuhan. Katanya suruh doa, kok gak dijawab-jawab, itu gak bisa. Katanya kalau doa nanti bisa dikasih anak, kok gak dikasih anak-anak. Katanya kalau doa nanti dikasih rumah, kok gak ada rumahnya, sampai kapan? Ada juga yang berdoa buat suaminya. Katanya suruh doa, kok suami saya gak kembali-kembali. Orang yang berdoa tidak mengontrol hasilnya, tapi mempercayakan dan menyerahkannya kepada Tuhan. Doa syafaat yang benar mengarahkan orang-orang untuk siap mentaati firman Tuhan. Kalau Tuhan bilang lakukan ya, supaya hidupmu bisa ada kemajuan. Kamu lakukan aja firman Tuhan. Pasti Tuhan campur tangan. Saudara-saudara, apakah doa kita sering menyuruh Tuhan bertindak? Atau menyerahkan segala hal kepada Tuhan? Coba saya lihat, belajar dari Maria. Ketika Maria ditolak, Maria berkata, nanti kalau Yesus ngomong apa, kamu lakukan ya. Dia serahkan kepada Yesus. Dia lebih tahu daripada kita. Halo? Setuju nggak? Bahwa dia lebih tahu. Ada lagunya nggak ya Bu Yeni? Dia lebih tahu. Ya, nanti nyanyi itu aja. Pas muncul ini. Yang belakang nyari lagunya. Yang ketiga, Maria itu membuka jalan bagi kemuliaan Kristus. Ini penting. Kita baca ayat yang ke-11. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea.
sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya. Dan murid-muridnya percaya kepadanya. Dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya. Saudara-saudara, hasil akhir bukanlah pujian untuk Maria. Hasil akhir adalah untuk kemuliaan Yesus. Mujizat pertama air jadi anggur bukan hanya menyelamatkan pesta pernikahan. Mujizat pertama air jadi anggur untuk menguatkan iman orang lain, murid-murid Yesus. Doa syafaat yang benar membuka ruang supaya nama Tuhan Yesus dimuliakan. Saudara-saudara, doakan agar orang yang mengalami sakit penyakit bisa mengalami kesembuhan, sehingga mereka bisa melihat, wah Tuhan itu baik. Saat mendoakan gereja, mendoakan bangsa dan negara, minta bukan hanya memulihkan ekonomi dan moral, tapi minta juga supaya Kristus ditinggikan, supaya Kristus dikenal oleh banyak orang. Dan sekedar mengingatkan saudara, bahwa doa syafaat itu tidak berakhir di jawaban, tetapi berujung agar Tuhan dimuliakan. Ciri khas doa syafaat tidak menuntut kemuliaan bagi diri sendiri. Kalau orang nggak muji saya, itu nggak apa-apa. Yang penting aku membawa masalahnya kepada Tuhan. Aku mungkin tidak bisa nolong langsung, tapi aku sudah memberitahu Yesus, wah kamu punya masalah yang perlu ditolong. Doa syafaat itu membawa dampak rohani bagi banyak orang. Doa syafaat itu membuka mata orang lain untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Saudara-saudara, berapa banyak orang itu mendoakan orang lain? Kamu nggak ngerti nek sabenari tak doano. Halo? Kamu nggak ngerti nek saben saat aku itu mendoakan kamu. Pernah nggak sudah mendengarkan itu? Ya mulai sekarang mulai sering-sering mendengar saudara, karena banyak orang yang gila pujian gitu. Tapi belajar dari Maria, mendoakan orang lain itu sepiing pamrih. Paham ya saudara? Jauh dari pujian, dari harapan supaya orang lain itu muji, apalagi ngasih amplop. Orang itu seringkali mendoakan orang lain itu, kalau khususnya pendoa-pendoa syafaat itu seringkali loh. Ujung-ujungnya minta amplop. Pendoa syafaat yang sebenarnya tidak pernah minta amplop. Sebab dia tahu berkat itu datangnya dari Tuhan. Apakah doa syafaat kita menghasilkan pujian bagi Tuhan atau sekedar pencitraan rohani? Ini loh, doa syafaatnya bagus. Ujungnya kemana? Ke orangnya kan? Bukan kepada Tuhan kan? Jangan lupa, kalau kita mendoakan orang lain, itu supaya nama Tuhan dipermuliakan. Bukan untuk mencari untung sendiri. Ini agak serius, karena banyak orang mendoakan. Lalu ujung-ujungnya itu minta pujian. Pak Eno itu sebenari tak doano. Sambil gini, Pak Eno itu sebenari tak doano. Ya saya bersyukur dan berterima kasih. Jangan lupa, upahnya dari Tuhan. Halo? Iya, upahnya dari Tuhan. Pendeta mendoakan jemaat, itu upahnya dari Tuhan. Kalau kita hamba Tuhan mendoakan orang lain, mendoakan jemaat, itu sudah tugasnya. Tidak usah ngomong jemaat,
Tak doano terus lu Cik Yeni, gak kroso ta. Buat apa? Kasih tahu dia gitu. Tak doano terus lu. Apa namanya Bu Weling, masa gak kroso? Banyak kan minta supaya kroso gitu. Nah, di akhir khotbah ini saya mau menyampaikan, Maria itu tidak membuat mujizat. Bahkan ketika mujizat itu terjadi, Maria itu mundur dari sorotan apapun. Yohanes tidak menampilkan Maria lagi. Maria membawa masalah orang lain kepada Yesus karena dia peka. Dan karena doanya, karena imannya, mujizat terjadi dan Kristus dimuliakan. Tuhan itu sedang mencari orang-orang seperti Maria yang tidak ingin tampil, maju ke depan dalam arti pujian, nama, tapi ingin supaya cuma Kristus yang ditinggikan. Pembelian ruko I23. Sekarang kalau sudah lihat lewat I23, semua banner turun. Karena saya minta, kan saya sudah serius beli, turunkan dong. Turun sekarang. Gak ada orang yang bisa menghubungi dia lagi. Yang bisa menghubungi adalah Maranatha, karena Maranatha sudah deal, walaupun belum punya duit. Berapa banyak di antara saudara yang membawanya dalam doa. Supaya nama Tuhan dipermuliakan. Aku gak punya duit tapi siapa tahu. Kalau aku doa, Tuhan memberikan yang diperlukan. Doa syafaat itu bukan sekedar kegiatan doa untuk orang lain. Tapi doa syafaat itu merupakan bentuk hati yang mengasihi. Bentuk orang yang beriman kepada Tuhan Yesus. Doa syafaat itu merupakan bentuk kerendahan hati untuk membuka jalan supaya nama Tuhan dipermuliakan. Doa syafaat itu selalu percaya akan waktu dan caranya Tuhan. 31 tahun saya bulan ini jadi gembala sidang. Saya percaya Tuhan biarlah bekerja lebih lanjut di tengah-tengah jemaat. Siapapun yang menjadi jemaat, bagaimanapun ekonominya, Tuhan tahu. Biarlah Tuhan yang dipermuliakan.